warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purworejo akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Atun Widyastuti dari SD Negeri Sumberagung, Suyati dari SD Negeri Sumberagung, Arus Sudiono dari SDN Tulus Rejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Pak Aris. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Aris, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya. Begini Bu Yati, hari ini kan Bu Yati mau melaksanakan coaching. Kemudian sebelum melakukan coaching, nanti ada sedikit yang saya tanyakan ke Bu Yati. Bagaimana Bu? Boleh Pak, monggo silakan. Sudah siap? Siap. Terima kasih. Ya. Baik, jadi begini. Pada saat proses coaching itu nanti antara coaching dan coach dan coach akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Seperti sudah sesuai belum dengan alur delta. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan coach sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yati sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah nanti coach bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan solusi permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Yati juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Yati. Boleh ya Bu? Boleh, monggo silakan Pak. Nah, baik, yang pertama, potensi coaching apa yang nanti ingin Bu Yati kembangkan Bu? Ya, terima kasih ya Pak Aris. Dalam proses coaching nanti, potensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, dan yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Aris. Luar biasa, berarti ada 3 ya. Ya. Baik Bu Yati, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Ya. Nah, tadi kan ada 3 Bu, Ya. kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Bu Yati? Ya, di sini saya ingin mengembangkan tentang ketercapaian solusi yang ingin dicapai oleh coach, gitu Bapak. Oh iya. Baik Bu Yati, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan juga tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Yati itu seperti apa? Ya, di sini tujuannya saya ingin agar indikator ketercapaiannya bahwa coach itu nanti dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Ya. Gitu Pak Ari. Jadi menemukan permasalahan juga solusinya. Iya, betul. Baik Bu Yati, terima kasih sekali atas jawabannya. Silakan nanti Bu Yati melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi Bu. Oh ya. Terima kasih ya Pak Aris ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Atun, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yati. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Bu Yati hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Atun. Ini Bu Atun sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan hari ini ya. Betul sekali Bu Yati. Saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Oh begitu. Oke Bu Atun. Nah kira-kira kita punya waktu 15-20 menit ya Bu Atun untuk menceritakan permasalahan yang Bu Atun hadapi. Kira-kira permasalahan apa yang Bu Atun hadapi? Jadi begini Bu Yati,
Saya itu melihat di sekolah saya itu bahwa penerapan budaya positif itu masih diterapkan kurang maksimal. Oh, jadi begitu. Jadi seperti itu ya Bu Atun. Jadi Bu Atun melihat bahwa budaya positif yang sudah disepakati bersama di sekolah Bu Atun itu penerapannya masih kurang maksimal. Nah, sekarang mengapa? Mengapa Bu Atun merasa budaya positif yang di sekolah jenengan itu masih belum maksimal? Begini Bu, yang pertama saya lihat tuh beberapa siswa terkadang tidak membersihkan kelasnya dan tidak melaksanakan piket pada pagi hari dengan alasan kesiangan. Terus yang kedua, ada beberapa siswa kalau membuang sampah itu tidak pada tempatnya, jadi membuang sampah itu masih sembarang tempat. Terus yang ketiga, masih kurangnya budaya tegur sapa dengan Bapak Ibu guru, karena mungkin Bapak Ibu guru tidak mengajar di kelasnya. Seperti itu Bu Yati. Oke Bu Atun, jadi begitu ya. Nah, sekarang mengapa Bu Atun sudah pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin? Apakah Bu Atun sudah pernah mencari tahu mengapa sebabnya? Memang benar Bu Yati, hal itu masih sering terjadi di sekolah saya. Dan saya pernah mencari tahu baik kepada wali kelas maupun dengan teman sejawat tentang budaya positif dari siswa. Ternyata mereka memang masih belum menyadari tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Seperti itu Bu Yati. Nah, kalau Bu Atun sudah pernah mencari tahu permasalahannya mengapa, nah sekarang rencana apa yang kira-kira akan Bu Atun lakukan supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Jadi begini Bu, memang saya punya rencana biar penerapan budaya positif itu lebih maksimal diterapkan di sekolah. Caranya seperti mungkin saya akan mengadakan sosialisasi baik itu kepada teman sejawat maupun kepada siswa di sekolah. Contohnya ketika upacara bendera pada hari Senin, saya akan memberikan sosialisasi bagaimana pentingnya budaya positif di sekolah. Kemudian dengan adanya keteladanan dari Bapak Ibu guru dan karyawan dengan membuat program 7K, dengan memajang tulisan-tulisan di tempat yang strategis. Seperti itu Bu Yati. Bagus sekali Bu Atun rencananya. Nah, rencana itu kira-kira kapan akan dilakukan oleh Bu Atun? Saya akan menyampaikan ini sesegera mungkin Bu Yati. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait cara memaksimalkan penerapan budaya positif untuk anak-anak. Nah, sehingga mungkin pada pekan kedua nanti program tersebut sudah dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Terutama yang diutamakan adalah keteladanan dari Bapak Ibu guru dan karyawan di sekolah. Begitu Bu Yati. Bagus sekali Bu Atun. Saya jadi penasaran ini nanti bagaimana hasilnya dari rencana yang sudah Ibu Atun buat ini. Nah, sekarang dari rencananya sudah, waktunya juga sudah ditentukan, komitmen apa yang Bu Atun harapkan? Baik Bu Yati, jadi komitmen saya itu nanti akan terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Bagus sekali Bu Atun rencananya. Semoga berhasil ya Bu Atun. Ya, ini Bu Atun mengingat waktu kita yang sudah selesai ya, sudah 15 menit. Kira-kira percakapan kita hari ini apa yang Bu Atun dapatkan? Alhamdulillah Bu Yati, dari percakapan kita saya sudah merasa lega sekali karena saya sudah menceritakan permasalahan saya di sekolah terkait dengan perilaku siswa penerapan budaya positif, dan saya memang harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif di sekolah serta memberi gambaran terkait penerapan budaya positif yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah saya Bu Yati. Bagus sekali Bu Atun.
Baiklah, nah sekarang mungkin kita bincang-bincangnya kita akhiri dulu ya Bu Atun ya. Mungkin kita sambung lain waktu lagi. Saya Bu Atun ya. Iya, iya. Oke, terima kasih ya Bu Atun ya waktunya ya. Siap Bu Yati, terima Ya. kasih atas waktunya dan kesediaan Bu Yati untuk berbincang-bincang tentang masalah ini. Oke. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Bu Yati. Sama-sama Bu Atun. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Bu Yati, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Pak Aris, proses coachingnya berjalan dengan lancar sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga ikut senang mendengarnya. Baik Bu Yati, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bu Yati. Tadi dalam proses coaching yang Bu Yati lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Yati lakukan terkait dengan indikator yang Ibu capai, bagaimana Bu? Ya, dari proses coaching tadi ya Pak Aris, menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana mulai dari menentukan tujuan, lalu ada identifikasi, lalu ada rencana aksi, dan sampai tanggung jawab. Kuci di sini sudah melakukan itu, dan saya juga sudah berhasil menggali potensi dari Kuci untuk menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu Pak Arif. Luar biasa Bu Yati, sudah urut semua kompetensi sudah dipenuhi. Jadi Bu Yati sudah berhasil melakukan coaching sesuai alur Tirta ya Bu? Ya sudah Pak. Alhamdulillah. Tadi saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, ada rencana aksi, coaching, serta tanggung jawab, sudah urut sekali. Nah, dari tadi saya juga mendengar percakapan Bu Yati dengan coaching. Bu Yati sudah fokus terhadap percakapan yang artinya Bu Yati ada present atau kehadiran penuh ya Bu? Ya. Dalam proses coaching tadi juga saya mendapatkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot Bu. Tadi sudah Bu Yati sampaikan luar biasa. Dari pengamatan saya itu Bu Yati luar biasa yang dilakukan. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Yati semakin sukses Bu. Ya. Terima Dalam kasih melakukan Pak coaching Arif. selanjutnya. Ya. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang kira-kira Bu Yati kembangkan? Ya, ke depannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu agar kita lebih memahami tentang alur Tirta pada saat melakukan proses coaching, dan supaya pada saat coaching supaya prosesnya itu lebih runtut lagi Pak Aris. Oh, luar biasa Bu. Semakin salut dengan Bu Yati, sudah semakin paham dengan coaching sesuai alur Tirta. Setelah pasca observasi ini mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita bisa bincang-bincang lagi. Demikian Bu Yati pasca observasi hari ini. Ya, terima kasih ya Pak Aris atas waktunya, sudah meluangkan waktu sebagai observer di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Pak Aris. Sama-sama Bu, sukses selalu Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Aris. Apa Pak. kabar? Pagi Bu Atun, alhamdulillah baik Bu. Nah, sesuai rencana kemarin Pak Aris jadi untuk melaksanakan coaching dengan rekan sejawatnya. Insya Allah jadi Bu. Oh ya. Nah, sebelum Pak Aris mengadakan coaching dengan rekannya nanti, kita diskusi dulu ya Pak Aris. Nah, siap Bu. Ya, Pak Aris, apakah sudah menyiapkan rubrik penilaian yang nanti akan digunakan? Sudah Bu. Di sini saya akan menggunakan rubrik indikator sesuai tahapan Tirta Bu. Tadi kita kemarin sudah belajar tahapan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab. Oke, baiklah. Nanti pada saat proses coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Aris kembangkan? Terima kasih sekali Bu. Yang ingin saya kembangkan dari kompetensi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu.
yang sifatnya terbuka, sehingga nanti koci pada saat menjawab bisa sambil berpikir terlebih dahulu Bu. Jadi bisa menentukan jawaban yang paling tepat Bu. Oke, berarti lebih spesifiknya Pak Aris nanti akan mengarahkan koci untuk berpikir lagi dan menggali ide-ide baru lagi ya Pak Aris ya. Ya betul Bu, jadi biar koci mengeluarkan ide-ide yang terbaik Bu. Baiklah, mungkin cukup itu dulu ya Pak Aris. Nanti kita sambung lagi bincang-bincangnya setelah proses coaching selesai. Nah, bisa kita mulai kegiatan coachingnya Pak Aris. Monggo nanti semoga proses coachingnya dengan rekan Bapak berjalan dengan lancar. Begitu ya Pak Aris ya? Ya Bu, alhamdulillah. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan lancar hari ini ya Bu. Amin. Amin. Sekian ya Pak Aris ya. Ya, Bu. Oke. Ibu Yati, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Aris. Alhamdulillah saya senang mendengarnya Bu. Baiklah Bu, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dan sharing tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Topik apa yang akan kita bahas pada diskusi kali ini Bu? Jadi begini Pak Aris, Ya. saya itu berencana ingin mengimplementasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Tapi saya masih merasa bingung, masih merasa galau karena saya belum begitu paham tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, jadi saya hari ini datang menemui Pak Aris dengan tujuan semoga dengan pertemuan ini saya bisa mendapatkan ide-ide atau gambaran bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang baik dilakukan di kelas. Ya Bu, berarti intinya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini Bu? Ya. Begini Pak, saya ingin supaya saya itu mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terutama itu untuk pembelajaran IPAS di kelas 5 Pak Aris. Jadi diferensi yang IPAS ya? Iya. Berarti Ibu mengajar kelas 5 ya Bu? Iya Pak Aris. Sama kebetulan saya juga mengajar kelas Pak Aris 5. juga di kelas 5. Iya. Kalau boleh tahu situasi sekarang itu seperti apa sih kelas 5? Begini Pak Aris, kemarin itu saya sudah pernah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi produk. Nah, sekarang saya ingin lebih mengembangkan tentang yang pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang proses sekarang ya Bu? Ya, jadi kemarin saya sudah melaksanakan tes diagnostik untuk mengetahui tentang bakat dan minat siswa, dan saya juga sudah mengelompokkan siswa itu dalam satu kelas menjadi 3 kelompok Pak Aris. Oh, 3 kelompok. Jadi ya. Ada kelompok yang gaya belajarnya audio, ada yang visual, dan juga ada yang kinestetik. Ya. Begitu Pak Aris. Ya. Itu Ibu instrumennya membuat sendiri ya Bu? Iya Pak, saya buat sendiri. Oh ya. Berapa persen ya Bu untuk pengelompokannya? Untuk yang audio itu berapa, kemudian kinestetik berapa, visual berapa Bu? Dari kelas saya itu agak gemuk ya Pak Aris. Oh iya, ya. banyak Jadi, juga ya, iya, Bu. 36 siswa. Luar biasa muridnya, banyak Iya, sekali ya iya. Bu. Dari 36 siswa itu kemarin ada yang 16 anak itu gaya belajarnya visual. Lalu yang 10 anak itu audio, lalu yang 10 anak lagi itu kinestetik. Jadi sebagian besar itu adalah senangnya dengan yang visual Pak. Iya. Iya. Ya karena visual itu dengan gambar itu anak pasti tertarik ya Bu. Iya, iya. Kiranya apakah bisa Ibu lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu terwujud Bu? Ini mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda-beda dari 3 gaya belajar tersebut ya Pak Aris. Iya. Untuk audio mungkin saya akan membuat video pembelajaran. Kemudian untuk yang kinestetik nanti saya akan mengajak mereka melakukan praktek, gitu Pak Aris. Luar biasa rencana Bu Yati. Saya salut Bu, bagus sekali. Jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan bahwa
pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan baik, Bu? Nah, di sini saya akan mengajak rekan sejawat, mungkin teman-teman satu SD ya Pak, untuk melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, yang akan memantau jalannya pembelajaran ya Pak ya di sini ya. Terus saya juga akan meminta anak-anak untuk melakukan refleksi tentang bagaimana proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, dari situ mungkin nanti saya akan mendapat umpan balik sejauh mana pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mungkin ada perbaikan-perbaikan yang harus saya lakukan. Luar biasa, bagus sekali Bu, ide-ide yang ingin dikembangkan oleh Bu Yati. Terus apa saja Bu yang kira-kira dipersiapkan Bu untuk melaksanakan ide tersebut? Yang pertama mungkin saya akan membuat modul ajar ya Pak Aris. Ya, modul ajar. RPP lah kalau dulu, sekarang kurikulum merdeka ya. Modul ajar ya. Lalu yang kedua saya akan membuat video pembelajaran. Nah, ini untuk persiapan untuk anak-anak yang dengan gaya belajar audio ya Pak. Kemudian yang ketiga saya akan mengajak anak-anak, meminta anak-anak untuk membawa alat dan bahan yang nanti akan digunakan untuk praktek. Salut dengan Bu Yati, rencana yang luar biasa, mudah-mudahan lancar. Bagus sekali. Tadi Ibu sudah mendiagnostik gaya belajar murid Ibu, sehingga sudah tahu mana yang visual harus bagaimana, audio itu yang harus bagaimana, dan yang kinestetik itu harus bagaimana. Jadi kira-kira kapan Ibu Yati mau melakukan itu? Saya itu berencana melakukannya minggu depan Pak. Minggu depan ya? Ya, tapi gini Pak, saya itu sebenarnya masih bingung. Tadi yang audio kan untuk menonton video ya Pak. Kemudian yang kinestetik praktek. Nah, saya di sini masih bingungnya yang visual Pak. Nah, nanti yang visual bagaimana kegiatan mereka? Gitu Pak, saya masih bingungnya di situ. Apa gini ya Pak? Apa nanti saya suruh mereka untuk membuat poster? Gimana Pak? Wah, ide sekali, itu luar biasa. Ide yang bagus sekali. Jadi nanti visual bisa membuat poster ya Bu. Kira-kira nanti Ibu perlu dukungan dari siapa Bu? Biar pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan lancar. Saya akan meminta dukungan dari rekan CGP di sekolah saya. Kebetulan sekolah saya ada rekan CGP seangkatan dengan saya, dan sangat beruntung Bu, ada yang sebelumnya juga ada Pak. Jadi luar biasa ada teman-teman CGP ya Bu. Iya. Kira-kira selain rekan CGP ada lagi nggak Bu? Ya, dengan rekan sejawat Pak, satu kelompok gitu, satu sekolah mungkin gitu Pak. Baiklah, dari percakapan kita ini kita sudah tergambar belum langkah-langkah yang akan Ibu tempuh bagaimana? Coba Ibu simpulkan Bu Yati percakapan kita ini sehingga bermunculan ide-ide tersebut. Ya, alhamdulillah sekali ya Pak Aris. Yang tadinya saya itu masih galau, masih bingung, saya tidak punya keyakinan apakah saya bisa atau tidak. Alhamdulillah dengan percakapan ini saya tercerahkan. Dan saya pertama di sini saya akan membuat modul ajar. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa ya Pak tadi. Dan saya juga akan melibatkan teman-teman saya untuk menjadi observer dan konsultan. Jadi sekarang saya sudah ada gambaran gitu Pak. Saya sudah tidak bingung lagi. Awalnya tadi saya bingung bagaimana besok saya bisa atau tidak. Alhamdulillah Pak, saya sudah tercerahkan. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya Bu. Jadi pelaksanaannya sudah tergambar ya Bu. Kira-kira kapan mau melaksanakannya Bu? Minggu depan Pak Aris. Luar biasa ya Bu. Oke, jadi saya jadi penasaran Bu, bagaimana nanti hasil Ibu Yati action atau prakteknya itu pembelajarannya. Nanti kita bisa ngobrol lagi Bu. Baik ya, terima kasih tentu Pak. Dengan senang hati saya akan menceritakan kepada Pak Aris bagaimana proses pembelajarannya. Jangan bosan ya Pak Aris ya. Sangat bosan Bu ya. Saya insya Allah selalu siap untuk Bu Yati jika ada kendala Bu. Saya justru penasaran bagaimana hasil pembelajaran Ibu setelah kita ngobrol seperti ini. Perasaannya Ibu bagaimana Bu? Lega Pak. Oh ya, lega sekali, alhamdulillah ya Bu, sudah sudah tercerahkan ya Bu.
terima kasih ya Bu, kita sudah sharing-sharing, saling support ya Bu. Iya. Sama-sama juga, saya juga kelas 5 Bu, jadi Iya. sefrekuensi. Ya, terima kasih sekali ya Pak Aris. Iya. Waktunya saya jadi tercerahkan, sudah Iya. tidak bingung lagi. Iya. Kalau begitu saya mohon pamit ya Pak Aris. Ya, monggo, Ya, silakan. terima kasih waktunya ya Pak Aris. Ya Bu, nanti kita ada total, kita ketemu lagi ya Bu. Oke, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja mungkin ya Pak Aris. Luar biasa Pak Aris tadi proses coachingnya sudah Bapak lakukan terhadap Bu Yati sebagai coach. Nah di sini saya lihat sudah sesama mitra ya Pak Aris ya. Jadi sudah memunculkan memang sesama mitra. Kemudian bagaimana tadi coaching yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi ditentukan di awal? Alhamdulillah Bu, sudah sesuai dengan indikator, sudah sesuai ketetapan yang ingin saya capai Bu. Sudah termunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya juga sudah mulai jelas Bu, mulai dari kapan akan dilakukan, jadi untuk aksi nyata juga sudah terlihat Bu. Alhamdulillah, tadi saya juga mengamati proses coaching Bapak dengan Ibu Suyati. Mohon izin ya menyampaikan hasil observasinya. Jadi Pak Aris tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching tergali, sehingga runtut dalam menjawab pertanyaan yang berbobot dari Pak Aris. Kemudian tadi waktunya kapan, siapa saja yang sudah yang akan dilibatkan, terus langkah-langkah yang akan dilakukan, media pembelajaran yang akan dibuat itu apa, dan lain-lain, itu sudah tergali dengan sangat detail. Bagus sekali ini Pak Aris. Terima kasih Bu. Nah, dari 3 kompetensi seorang coach, nanti ke depannya Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Tapi mungkin lebih eksplor lagi Bu, lebih eksploratif lagi. Jadi lebih bisa menggali ide-ide dan potensi orang tersebut Bu. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya potensi-potensi yang luar biasa Bu. Betul Pak Aris, luar biasa sekali Pak Aris. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih sekali ya Pak. Saya juga terima kasih waktunya Bu Atun. Kiranya cukup bincang-bincang kita kali ini ya Pak Aris. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam Bu Yati. Bagaimana kabarnya Bu Atun? Alhamdulillah kabar baik Bu Yati. Bu Yati bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Atun. Bu Atun hari ini jadi melakukan kegiatan coaching ya? Jadi Bu, jadi sebelum melakukan kegiatan coaching di sini saya sebagai observer ya Bu Atun. Seperti apa, saya ingin menanyakan beberapa hal. Saya Bu Atun ya? Bisa Bu. Ya, pertama di sini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Coaching seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana nanti coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, kemudian juga nanti bagaimana respon atau tanggapan dari Kuci dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach. Nah, kemudian Kuci bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian jangan lupa nanti Bu Atun juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu Atun ya, yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Atun kembangkan dari proses coaching ini? Terima kasih Bu Yati atas waktunya. Nah, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Nanti yang ketiga adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Yati. Bagus sekali Bu Atun. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya Bu Atun.
Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Bu Atun kembangkan itu yang mana? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, berarti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Atun. Nah, sekarang indikator yang bagaimana untuk ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Atun sendiri. Baik, indikator ketercapaian nanti yang ingin saya kembangkan nanti biar Koci itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi seperti itu Bu. Berarti agar Koci itu tergali ide ya Pak, bisa menemukan sendiri solusinya. Ya. Oke, baiklah. Kira-kira percakapan kita di awal seperti ini saja dulu ya Bu Atun. Nanti kita sambung lagi setelah Bu Atun melaksanakan coaching dengan rekan sejawatnya. Bisa ya Bu Atun ya? Baik. Monggo dilakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Atun. Apa kabar hari ini Pak Aris? Alhamdulillah baik sekali Bu. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang mendengarnya. Maaf, langsung saja ya Pak Aris. Mungkin sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Makasih sekali Bu. Kira-kira Bu Atun ada waktu Pak? Mohon maaf kalau Bu Atun seandainya saya mengganggu Bu. Insya Allah selalu ada waktu Pak, dan jangan sungkan. Insya Allah tidak mengganggu kok. Terima kasih sekali Bu. Bu Atun sudah memberikan waktu saya untuk tidak mengganggu. Jadi begini Bu, saya itu mengajar kelas 5 Bu. Sebagian anak itu kurang paham dengan pelajaran matematika Bu. Nilainya itu di bawah KKM Bu, di bawah 70. Beberapa anak di saya itu kurang berminat dengan pelajaran matematika Bu. Padahal saya berusaha Bu, saya berusaha agar semangat, kemudian menulis di papan tulis, kemudian berusaha agar anak-anak itu antusias Bu. Tetapi anak-anak itu masih kurang semangat Bu. Oh, jadi begitu ya Pak. Intinya mungkin sebagian anak di kelas 5 yang Pak Aris ajar itu kurang berminat dan kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Begitu ya Pak Aris? Iya Bu, saya itu bingung Bu. Jadi itu mereka tidak semangat, padahal saya sudah tegur, mereka malah asik bermain Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Aris masalahnya anak-anak yang nilainya di bawah KKM dan kurang bersemangat itu kira-kira masalahnya apa ya Pak? Kok mereka kurang bersemangat? Menurut saya itu masalahnya anak itu malas Bu, malas belajar, ramai sendiri, asik bermain, intinya kurang antusias Bu. Oh begitu. Begini Pak Aris, menurut jenengan kira-kira anak-anak tertarik enggak dengan metode pembelajaran yang Pak Aris sampaikan selama ini? Kalau saya lihat sih anak-anak kelas 5 itu kurang antusias Bu dalam pembelajaran matematika. Motivasinya itu rendah Bu. Oh begitu. Nah biasanya Pak Aris itu menggunakan media apa sih saat mengajar matematika di kelas? Saya biasa Bu, saya menggunakan modul ajar yang sudah diberikan Bu. Kemudian saya juga ceramah seperti umumnya lainnya seperti guru itu Bu. Saya juga menuliskan di papan tulis Bu, saya menulis di memakai kapur Bu. Berarti Pak Aris itu selama mengajar itu menggunakan modul, ceramah dan menulis di papan tulis. Nah sekarang yang saya simpulkan bahwa nilai kelas 5 untuk nilai matematika itu rendah karena anak-anak itu kurang antusias ketika pembelajaran dan motivasinya sangat rendah. Nah menurut Pak Aris, apakah ada cara lain agar anak-anak itu tertarik dan antusias dalam mengikuti pelajaran matematika yang Bapak ajar? Kalau cara lain sih ada LCD juga Bu, ada alat peraga,
ada PowerPoint juga Bu, juga yang itu saya juga punya video pembelajaran Bu, saya download di YouTube itu banyak sekarang video-video tentang matematika Bu. Wah, itu bagus sekali. Mungkin Pak Aris juga bisa mengembangkan tentang video pembelajaran, mungkin bisa dari YouTube atau mungkin Pak Aris bisa membuat sendiri video pembelajarannya. Seperti itu, idenya sangat bagus sekali Pak Aris. Nah, menurut Pak Aris, jika ide-ide itu diterapkan, bisa nggak merubah anak-anak yang dulunya itu kurang antusias dalam matematika, motivasinya masih rendah, jadi lebih bersemangat lagi? Menurut saya itu sangat bisa Bu, memotivasi anak dengan alat peraga. Misalkan kalau matematika di kelas 5 itu ada pecahan, saya mungkin bisa menerangkan dengan kalau pecahan misalkan telur yang dipotong-potong, kan anak kalau suka sekali dengan makanan, kemudian misalkan roti juga bisa, jadi anak tertarik, apalagi kalau makanan pasti anak-anak suka. Kemudian kalau video kan ada suara, ada gambar, bergerak, kemudian anak-anak pasti tertarik Bu, jadi mereka akan lebih antusias, lebih semangat lagi Bu. Ya, dari apa yang sudah Pak Aris sampaikan, bisa nggak menceritakan kembali apa yang ingin Pak Aris lakukan nanti, rencananya seperti apa? Jadi awalnya kan saya menggunakan ceramah Bu, kemudian nulis papan tulis, jadi intinya masih manual Bu. Kedepannya saya ingin menggunakan alat peraga Bu, biar anak-anak itu tidak rame, bisa lebih fokus, menggunakan PowerPoint Bu, karena sekarang zamannya IT. Juga yang pasti video pembelajaran Bu, itu banyak sekali, tapi saya belum pernah gunakan Bu, biar anak-anak itu lebih semangat. Oke, bagus sekali rencananya Pak Aris. Nah, sebenarnya Pak Aris itu sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, itu perlu dicoba nanti ya Pak Aris. Saya sangat setuju sekali. Mudah-mudahan nanti dengan rencana yang Pak Aris lakukan bisa menambah motivasi dan nilai anak untuk matematika itu menjadi bertambah. Seperti itu ya Pak Aris ya. Terima kasih sekali Bu. Nah, sekarang saya itu merasa lega Bu, saya sudah menemukan pemecahan masalah ini Bu. Kira-kira komitmen apa yang Pak Aris lakukan untuk selanjutnya? Komitmen saya ke depannya itu Bu, saya berusaha agar pembelajaran itu tidak monoton Bu. Saya akan menggunakan IT, terutama pertama tadi video pembelajaran Bu, juga PowerPoint, juga pastinya alat peraga Bu. Jadi kalau alat peraga anak-anak ini lebih paham, lebih jelas Bu. Nanti selanjutnya siapa yang akan membantu rencana dari Pak Aris yang akan dilakukan? Kalau yang membantu pastinya rekan sejawat Bu. Kebetulan rekan sejawat saya itu masih muda-muda Bu, jadi paham tentang IT Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Pak. Saya yakin nanti Pak Aris dapat menjalankan dengan baik. Sukses ya Pak Aris ya. Amin, terima kasih sekali Bu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Aris sekarang? Perasaan saya itu lebih plong Bu, lebih nyaman karena sudah ada solusinya sekarang Bu permasalahannya. Alhamdulillah saya juga ikut senang Pak Aris bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Aris alami. Terima kasih sekali Bu Atun sudah membantu permasalahan saya ini. Oke, sama-sama. Oh ya Bu, maaf sekali saya harus pamit dulu Bu. Saya harus melanjutkan aktivitas hari ini. Silakan Pak Aris. Mulai hari ini kita lebih semangat lagi ya Pak Aris ya. Oke. Terima kasih sekali Bu. Saya akan lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Aris. Terima kasih kembali. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Atun. Gimana tadi sudah melaksanakan proses coachingnya ya dengan Pak Aris? Waalaikumsalam Bu Yati. Alhamdulillah Bu Yati, dari awal proses coaching yang saya lakukan dengan Pak Aris berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, ikut senang saya dengannya. Dari proses coaching pagi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu Atun. Bagaimana terkait dengan indikator yang ingin Bu Atun lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah ditentukan? Iya.
Baik Yati, alhamdulillah saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi permasalahan, terus merencanakan rencana aksi yang akan dilaksanakan dan tanggung jawab Koci terhadap rencana aksi tersebut. Alhamdulillah saya juga sukses menggali potensi dari Koci untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu Bu Yati. Bagus sekali, salut dengan Bu Atom, sudah melaksanakan proses coaching dengan lancar dan sudah berhasil sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya juga sudah mengamati ya saat Bu Atom melakukan coaching. Izin menyampaikan ya Bu Atom ya. Boleh Bu. Gimana tadi Bu Atom sudah menanyakan tujuan, kemudian tadi juga sudah ada identifikasi permasalahan dan juga ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab dari coaching. Kemudian saya mendengar tadi percakapan Bu Atom dengan Kuci, Pak Aris ya. Bu Atom sudah terfokus terhadap percakapan tadi. Jadi sudah ada present, sudah ada kehadiran penuh dalam proses coaching tadi ya Bu Atom ya. Selain itu juga Bu Atom sudah mendengarkan aktif pada saat Kuci memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Atom sampaikan. Kemudian dari pengamatan saya juga tadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Bu Aton dalam proses coaching, sehingga ide-ide tergali oleh Koci. Koci bisa menemukan sendiri ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan kedepannya nanti Bu Aton semakin sukses ya dalam melaksanakan proses coaching, terus dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Amin. Baik, terima kasih Bu. Amin, terima kasih. Kemudian untuk proses coaching ke depan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya, saya ingin mendalami dan memahami lagi terhadap alur Tirta. Lebih baik lagi pada saat melakukan proses coaching, supaya pada saat proses coaching nanti berikutnya berjalan lebih baik lagi. Seperti itu Bu Yati. Luar biasa sekali Bu Aton. Ya, baiklah Bu Aton, terima kasih sekali sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa, sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan ini sepertinya kita akhiri perbincangan kita kali ini ya Bu Aton. Bisa ya. kita sambung lain waktu lagi ya. Oke. Tidak keberatan kan Bu Aton? Tidak sama sekali Bu. Oke. Baik Bu Yati. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Aton. Waalaikumsalam Bu Yati. Demikian tadi penampilan kami dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.